Shalom, kembali lagi dengan saya Otniel Pratama Sekian. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan singkat mengenai batu sandungan. Oke, sebelumnya kita akan baca Alkitab kita yang tertulis di Mazmur 119 ayat 165, pasal terpanjang. Demikian firman Tuhan, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur Daud mengatakan begini, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dalam arti begini, orang yang mencintai firman, orang yang hidup di dalam firman, orang yang hidup dalam kebenaran, seharusnya di dalam dirinya ini tidak ada batu sandungan. Nah, bukan berarti ketika kita hidup di dalam firman, hidup dalam kebenaran, sama sekali tidak ada batu sandungan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan setiap manusia, setiap diri kita, setiap orang lain yang ada di sekitar kita memiliki peluang, kemampuan yang sangat besar untuk menjadi batu sandungan. Baik itu diri kita, baik diri orang lain memiliki kemampuan untuk menjadi batu sandungan. Nah, jangan kita berpikir ketika kita sudah hidup di dalam firman, saya sama sekali tidak akan pernah menjadi batu sandungan. Makanya kita harus tetap hati-hati, tetap waspada. Karena sekalipun kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita masih memiliki peluang untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau orang lain menjadi batu sandungan bagi kita. Nah, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Sebenarnya bagaimana batu sandungan itu? Jadi begini gambarannya saudara, batu sandungan itu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain bukan karena kesalahan-kesalahan besar yang sering terjadi kita lakukan, bukan karena kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang sering kita lakukan bagi orang lain. Nah, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, dari renungan kita hari ini. Jikalau kita, ini gambarannya batu sandungan, jikalau kita berjalan dalam sebuah perjalanan, dan ketika kita tersandung lalu kita jatuh, coba kita perhatikan, yang membuat kita tersandung itu mungkin itu batu atau benda. Nah, kita melihat, mungkin kita keseringan tersandung karena batu ya. Kita buat contoh batu lah. Ketika kita berjalan lalu kita tiba-tiba tersandung, kita akan memperhatikan. Contohnya misalkan penyebabnya batu. Maka kita perhatikan, yang membuat kita tersandung bukan batu yang besar, tapi batu yang kecil. Coba perhatikan saudara-saudari, teman-teman. Kita berjalan, kita berlari, kita langsung terjatuh ke sandung. Itu karena batu yang kecil, bukan batu yang sangat besar. Kalau batu yang sangat besar, itu bukan tersandung namanya. Tetapi itu tertabrak karena besar. Tetapi tersandung itu karena benda kecil atau batu kecil. Nah, jadi jikalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Atau bagaimana orang lain menjadi batu sandungan bagi kita? Bukan karena kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar yang kita lakukan. Bukan karena dosa-dosa yang sangat najis sekali yang kita lakukan sehingga kita menjadi batu sandungan. Bukan. Tetapi dari hal-hal yang kecil yang sering kita sepelekan, yang sering kita anggap remeh, itu bisa menjadi batu sandungan. Dari mana saja? Dari cara tutur kata kita berbicara, dari cara kita melihat, dari ekspresi wajah kita, dari cara kita berpikir, dari cara kita memiliki perasaan, dan dari cara kita berkehendak melakukan. Itu semua menjadi modal kita untuk menjadi batu sandungan. Mungkin cara kita berpikir, cara kita tutur kata kita terlalu bercanda tetapi tidak memikirkan perasaan orang lain atau apapun itu. Cara kita belak-belakan atau tidak kita pertimbangkan bisa menjadi batu sandungan. Bukan hanya karena kita memaki maka menjadi batu sandungan. Bisa saja kata-kata biasa tetapi tidak sesuai dengan orang lain, kita bisa menjadi batu sandungan. Atau mungkin cara kita berpikir, kita menganggap apa yang kita pikirkan orang lain beda dengan apa yang kita pikirkan, itu bisa menjadi batu sandungan. Cara kita berperasaan, pikiran yang gampang curiga, itu bisa menjadi batu sandungan. Perasaan yang gampang sakit hati, kecewa, tersinggung, itu bisa menjadi batu sandungan.
Ketika kita berkehendak melakukan tanpa pertimbangan, itu juga bisa menjadi batu sandungan. Ketika ekspresi kita tidak bagus, itu juga bisa menjadi batu sandungan. Nah, segala aspek kehidupan kita ini memiliki modal untuk menjadi batu sandungan. Atau orang lain juga seperti itu bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita tidak menjadi batu sandungan atau orang lain tidak menjadi batu sandungan. Nah, kita benahi diri kita di hadapan Tuhan seperti Mazmur Daud. Bagaimana? Jaga perkataan kita, hati-hati dalam berkata, jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, semuanya. Makanya saya secara pribadi sering berdoa seperti ini kepada Tuhan setiap pagi. Tuhan, saya akan melakukan aktivitas saya, jaga tutur kata saya, jaga pikiran saya, jaga perasaan saya, jaga kehendak saya, dan jaga seluruh aspek kehidupan saya. Mungkin saya silap, tetapi sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena saya tahu Tuhan, batu sandungan itu bukan hal-hal yang besar yang saya lakukan, tetapi hal-hal yang kecil, yang mungkin tidak terpecahkan, sehingga menjadi kekecewaan dan kepahitan bagi orang lain. Maka saya gagal menjadi terang, maka saya gagal menjadi teladan. Nah, di situ kita menjadi batu sandungan, saudara. Dari hal-hal kecil. Karena ada pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit menjadi, lama-lama menjadi bukit. Nah, hal-hal kecil itu bisa menjadi hal-hal yang besar. Menjadi masalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jaga tutur kata kita. Sekalipun orang lain menjadi batu sandungan, ketika kita bisa menjaga pikiran kita tetap positif, maka orang lain tidak akan menjadi batu sandungan bagi kita. Ketika kita tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, jaga tutur kata kita dan jaga hidup kita. Dan yang terlebih, kita mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Biar Tuhan yang memproteksi, biar hidup kita ada di bawah kendalinya Tuhan. Oke? Ini yang menjadi renungan singkat bagi kita hari ini. Sama-sama kita belajar bagaimana batu sandungan itu. Jangan kita berpikir karena hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal kecil. Biarlah kita menjadi terang dan biarlah kita menjadi teladan. Oleh sebab itu, serahkan seluruh kehidupan kita, terlebih tutur kata, pikiran, perasaan, kehendak kita, semuanya. Mulut kita penuh dengan pujian. Ketika mulut kita penuh dengan pujian, seharusnya mulut kita tidak menjadi batu sandungan. Pikiran kita selalu berdoa, melakukan persekutuan dengan Tuhan, seharusnya pikiran kita tidak akan menjadi batu sandungan. Ketika kita selalu baca Alkitab, maka jiwa kita ini seharusnya tidak menjadi batu sandungan. Nah, biarlah kita menjadi terang, biarlah kita menjadi teladan, biarlah Tuhan kita libatkan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.